Nanti saya ingatkan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Persilakan Pak Rahmat Izati. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Izin share screen Pak ya. Oke, lanjut. Silakan, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bapak Penguji Pak Muhammad Fadli SH MSI, terus coaching saya hormati Pak Dr. Adus Abdul Wahab APP MM. Terus yang sangat saya hormati juga ialah atasan langsung saya Ibu Norma Rianti, sekaligus analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Langsung saja saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu dengan judul optimalisasi budgeting pegawai dalam pengolahan data kebutuhan ASN. Lanjut ke latar belakang. Dasar kebijakan dalam rancangan aktualisasi ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terus Peraturan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 1 tahun 2017 tentang manajemen PNS, terus PP 49 tentang manajemen PPP3K, terus peraturan lembaga administrasi negara tentang pelatihan dasar CPNS, lanjut ke peraturan BKN nomor 10 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan dan penyusunan kebutuhan ASN, terus surat Menteri PAN RB perihal optimalisasi kebutuhan ASN sistem informasi. Dari sini diharapkan dapat membentuk ASN yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan pemahaman tentang kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole government. Nah, untuk implementasi kebijakannya sendiri, di sini disebutkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan dan jenis jabatan berdasarkan ANJAP dan ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan PNS untuk jangka 5 tahun terus diperinci menjadi 1 tahun. Dan kemudian dia jabarkan lagi pada Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021, di mana pada pasal 55 menyebutkan bahwa hasil dari perhitungan kebutuhan jumlah pegawai ASN, data pegawai yang ada, data pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun, hasil perbandingan data-data tersebut, dan usul itu dituangkan dalam aplikasi yang bersifat elektronik. Lanjut kemudian, Permenpan melalui suratnya perihal optimalisasi kebutuhan, dikatakan untuk mengoptimalkan menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, membuat sistem informasi kebijakan perencanaan ASN berupa sistem informasi. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Palu, wajib menyajikan data terkait dengan kebutuhan pegawai minimal 5 tahun, terus jumlah real pegawai di setiap organisasi, jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun, dan perkiraan dan kekurangan kelebihan pegawai. Nah, lanjut pada penerapannya, ditemukan masalah dalam pengolahan data kebutuhan, yaitu data pegawai yang masuk saat ini itu belum mencukupi dari total keseluruhan jumlah data pegawai yang ada di tiap perangkat, termasuk sekolah dan puskesmas. Yang kedua, proses analisis data mengalami kesulitan, yang mana kurang lebih 1.678 atau kurang lebih 30% data pegawai belum diperbarui, termasuk kualifikasi, pendidikan, BUP, dan mutasinya. Terus lanjut ke beberapa data pegawai yang saat ini terdapat kekeliruan dalam penginputan kualifikasi, pendidikan, dan penempatan. Misalnya saja data pegawai yang ada di seluruh SD, itu kurang lebih terdapat 141 kekeliruan tersebut, Pak. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam pengolahan ini budgeting pegawai masih kurang optimal, ya Pak. Terus dampak dari hal tersebut, yang pertama, penempatan pegawai akan mengalami ketidaksesuaian dengan pencapaian misi dan rencana strategis pemerintah Kota Palu. Terus
terjadi ketidakakuratan data sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. Terus dampak selanjutnya yaitu kemungkinan tidak terjadinya pengusulan dan pengadaan pegawai. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu mengoptimalkan budgeting pegawai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data kebutuhan ASN. Terus dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Lanjut ke manfaatnya, bagi pemerintah Kota Palu dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi pemerintah. Terus bagi BKP SDMD itu dapat meningkatkan penilaian kematangan organisasi. Terus bagi peserta sendiri memiliki kesadaran dan kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya terkait tugas dan isu terkait tugas dan pokok fungsi. Sebelum penetapan judul rancangan aktualisasi, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penetapan isu berdasarkan observasi peserta dalam bertugas di sub bidang perencanaan dan pengadaan aparatur. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang analis teknik tabisan isu yaitu APKL. Apakah dari ketiga isu ini dia sangat aktual, problematik, kekhalayakan, atau layak? Nah, dari berdasarkan 4 ini, APKL ini, ditemukan isu yang prioritas, di mana keaktualan, problematik, kekalayakan, dan layaknya mencapai total 19. Yang ini menjadikan isu prioritasnya, Pak. Terus dari situ kita tarik ke diagram fishbone. Melalui diagram fishbone ini, saya dapat menarik penyebab masalah, di mana ada metode yang mana penyampaian dan pengisian data secara manual. Data yang diterima tidak sesuai format yang diberikan. Terus di manpower, data pegawai yang selalu berubah tiap saat. Terus kurang memahami pengisian data kebutuhan di materialnya, kekurangan data jumlah pegawai yang ada di tiap instansi, data pendukung, dan measurement, yaitu pengukurannya, Pak. Nah, dari diagram fishbone ini, saya menarik ke tabel untuk mengetahui atau menemukan solusi dari tiap penyebabnya. Yang mana di tabel ini dapat kita perhatikan dari 3 penyebab ini, misalnya penyampaian dan pengisian data secara manual, data yang diterima tidak sesuai format yang diberikan, beberapa instansi kurang memahami pengisian data kebutuhan. Di sini saya memberikan alternatif gagasan penyelesaiannya, di mana yang pertama edukasi penyusunan kebutuhan melalui format link pada tiap perangkat daerah. Terus untuk di measurement, yang mana penyebabnya itu sebagian data pegawai belum tervalidasi, kurangnya data kualifikasi pendidikan serta jabatan belum terupdate dalam budgeting pegawai. Yang mana di sini saya punya solusi atau gagasan penyelesaian. Izin, langsung saja ke rancangan kegiatannya. Soalnya laporannya sudah ada sama Pak Penguji. Nah, langsung sini, langsung ke. Oke, lanjut. Oh iya. Jadi dari alternatif itu, Pak, saya tulis budgeting pegawai. Ya, lanjut ke persiapan rancangan kegiatan, Pak. Rencana kegiatan maksud saya. Di persiapan aktualisasi. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu persiapan. Tahapannya itu yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi dengan output tersedianya bahan konsultasi. Yang kedua, saya inventarisir ketersediaan alat perkantoran, komputer, atau media-media yang kita butuhkan seperti Google Drive atau segala macam. Dan selanjutnya, output dari situ adanya daftar kelengkapan data yang kita butuhkan, alat yang kita butuhkan. Terus yang ketiga, konsultasi bersama mentor dan meminta arahan mentor. Dengan itu, adanya catatan kesimpulan hasil konsultasi. Dari ketiga kegiatan ini, saya mengkaitkan pada core value ASN, yaitu akuntabel, kolaboratif, loyal, adaptif. Terus lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu pelaksanaan aktualisasi. Di sini kegiatan di pelaksanaan aktualisasi ini ada 4, Pak. Jadi yang pertama itu saya mengklasifikasikan antara data yang ada dengan data yang belum masuk dari tiap perangkat daerah. Di sini outputnya yaitu terlaksananya klasifikasi data. Nah, yang kegiatan kedua yaitu penyampaian pengisian format ke perangkat daerah melalui Google Drive. Nah, outputnya
terlaksananya penyampaian untuk pengisian sesuai format. Yang ketiga, analisis verifikasi data yang ada. Dengan melakukan cross-check hasil dan verifikasi data. Nah, terus dari hasil tersebut, kegiatan keempat, saya menginput sekaligus melakukan pembaharuan atau peremajaan data dalam budgeting pegawai. Nah, dari situ ada output, yaitu data telah tersusun dalam budgeting pegawai. Nah, untuk kegiatan saya yang terakhir, di sini saya mempunyai 5 tahapan kegiatan. Ya, untuk tahapan pertama, saya melakukan pengecekan dan penghitungan kembali data yang telah terinput atau diremajakan dengan outputnya, yaitu terlaksananya pengecekan dan perhitungan kembali. Terus lanjut ke pengarsipan dokumen. Jadi dokumen tadi sudah diarsipkan outputnya. Nah, untuk kegiatan ketiga, saya menyiapkan bahan laporan aktualisasi, Pak, dengan outputnya, yaitu bahan telah tersedia dan telah dicatat. Untuk kegiatan keempat, saya menyusun laporan aktualisasi dengan outputnya laporan aktualisasi telah tersusun. Terus yang terakhir, yaitu penyampaian laporan aktualisasi dengan hasilnya atau outputnya terlaksananya pelaporan aktualisasi. Dari kelima kegiatan tahapan ini, saya mengambil atau mengaitkan pada core value ASN, yaitu akuntabel, kolaboratif, loyal, adaptif. Di situ juga saya tempatkan kompeten. Jadi seperti itu saja, Pak, pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempat. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Izati. Menyampaikan gagasannya. Kami persilakan Ibu Mentor Bu Norma untuk memberikan penguatan dan dukungannya. Mohon maaf saya pakai handset. Silakan Bu. Mute suaranya Bu. Begini. Di stop share Pak Rahmat Ijati. Stop share bahan. Silakan Ibu Norma. Di mute suaranya Pak. Bu, belum dibuka suaranya di mute. Ya, makasih. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya langsung saja. Saya hormati Bapak Penguji, Pak Muhammad Fadli, Bapak Coach, Bapak Abdul Wahab, dan hostnya Bapak Muhammad Akbar. Saya selaku mentor dari adik Rahmat Izati, saya Ibu Norma Rianti Eskom, sebagai analis SDM sumber daya manusia aparatur ahli muda, merangkap sebagai subkoordinator di subbidang perencanaan dan pengadaan aparatur, di mana tugas dan fungsi kami adalah perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan seleksi ASN. Di sini yang paling tugas yang awal kita di subbidang adalah memang berat di perencanaan kebutuhan, di mana kita harus menyusun kebutuhan dari setiap OPD, mengetahui kondisi saat ini pegawai, berapa yang dibutuhkan, berapa kelebihan dan kekurangannya itu berapa. Jadi memang masih kurangnya sumber daya manusia di setiap OPD itu yang menjadi kendala kami dalam penyusunan kebutuhan pegawai. Jadi di situ memang tugas berat kita Pak, karena terkait pengusulan adalah ujung-ujungnya di pengadaan ASN. Jadi kita harus menyusun kebutuhan berdasarkan unit kerjanya, melihat lagi struktur jabatannya. Jadi memang kita agak berat di sini Pak. Jadi perlu adanya optimalisasi penyusunan batch setting di setiap OPD untuk memudahkan kami dalam penyusunan kebutuhan di BKPSDMD. Begitu Pak. Oke, makasih Bu atas penguatan dukungannya. Tentu harapan Ibu maupun nanti
kelengkapan atau penyempurnaan terhadap rancangan yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat untuk kelancarannya, kami persilakan Pak Penguji tentunya saran, masukan atau klarifikasi ataupun hal lain yang akan disampaikan. Kami persilakan Pak Penguji, waktunya silakan. Oke, terima kasih Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Coach kita hari ini Pak Coach Abdul Wahab Farmaid. Yang saya hormati Ibu Mentor kita Ibu Nur Marianti. Yang saya hormati Pak Muhammad Akbar selaku host. Yang saya banggakan Pak Rahmat Izati. Oke, saya langsung saja membangun beberapa diskusi. Mohon maaf, di sini lagi azan, saya berhenti sebentar. Silakan. Oke, ya. Sini masih mengedor, ini sudah mau masuk azan juga. Ya. Azan berhenti. Apa dia pakai itu? Ya, oke. Kita lanjut. Terima kasih Pak Rahmat Izati. Saya pikir qualified ketika ditempatkan di BKP SDM, bagaimana melihat apa yang harus dilakukan, identifikasi masalah, dan saya apresiasi terhadap basic, karena memang basic ini menjadi pintu masuk ketika kita akan penyebaran SDM kita dan pemenuhan kebutuhan pegawai kita. Secara data latar belakang juga diuraikan dengan baik, data analisisnya bagus, data-datanya juga lengkap terhadap persoalan-persoalan yang ada di masuk persoalan data perangkat daerahnya. Saya hanya kepada, jadi di sini memang perbaikan sini ada yang ke core value Pak Rahmat Izati. Mau ke value aja. Iya Pak. Ya, ini kan ada kegiatan edukasi terhadap edukasi terhadap teman-teman sejawat. Di situ ada ketika melakukan pengolahan data, itu Pak Rahmat memasukkan kolaborasi. Seperti apa kolaborasi yang dimaksud? Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini Pak pengolahan data, di sini saya ada teman 2 orang. Jadi ada juga teman pegawai lain di luar dari atasan saya Pak ya. Di sini staf sama staf. Di situ kita melakukan saling koordinasi dalam pengolahan data ini Pak. Karena datanya terlampau banyak. Jadi begitu Pak. Jadi di situ inti core value dari kolaboratif.
Nah, tadi kan di sini ketika melihat untuk pakai basic link, saya yakin bahwa para Ahmadiyati sangat mengetahui atau menguasai hal ini. Karena memang gambarannya terhadap analisa jabatan, analisa beban kerja, nanti kebutuhan, analisa kebutuhan, itu juga dituangkan dalam hal-hal ketika yang ingin diinginkan. Ini berapa perangkat daerah rencana? Tadi dia 30% perbaikannya. Oh, yang 30% itu Pak. Di situ data sebelumnya Pak, itu data kebutuhan guru sama data kebutuhan itu Pak. Jadi kalau untuk datanya sendiri yang 1.600 yang belum diperbarui itu Pak, kemungkinan besar semuanya bisa diperbarui Pak. Itu berapa ada sudah bisa berapa perangkat daerah itu kemarin? Ada saya lihat. Untuk perangkat daerah yang belum memasukkan Pak, untuk memasukkan form di Google Drive itu Pak, itu 14 lagi yang belum Pak. Ya, jadi ini juga memang ini mantap ini. Ini sudah memenuhi berapa yang belum masuk, lalu mana perbaikannya. Saya tidak terlalu banyak lagi sebenarnya ini, karena memang saya tahapan-tahapannya juga sudah lengkap. Cuma tinggal lebih kepada nanti teknis tahapannya. Karena waktunya misalnya untuk pelaksanaan analisis itu yang 14 itu cuma dibutuhkan waktu 1 minggu. 1 minggu. Karena 1 minggu karena ini kan perangkat daerahnya nanti juga mengisi. Seperti itu. Google Drive. Iya, Pak. Nah, apakah 1 minggu itu cukup? Tapi 1 minggu itu didorong. Percepatan apa misalnya yang dilakukan kalau dia misalnya lambat membuat? Karena nanti tadi itu kan seperti di Fishbone-nya ada misalnya pengetahuan terhadap pengelola kepegawaian di perangkat daerahnya juga belum memadai. Tapi Pak, sedikit saya tambahkan. Boleh silakan. Jadi OPD yang belum masuk itu sebenarnya cepat kita tinggal menyampaikan kepada kasub kepegawaian yang ada di OPD-nya, dan mereka tinggal masukkan di link, karena link di dalam surat awal kami itu sudah ada. Ya. Sudah ada link untuk penyampaian data penyusunan pegawai tersebut. Jadi sebenarnya mereka ini sudah membuat, tapi karena SDM-nya mereka tidak tahu memasukkan dalam link. Oh iya. Nah, jadi kita ini ceritanya Pak pembiasaan, karena kita ini di BKD membiasakan sudah memakai karena sudah di eranya itu Pak. Ya. Iya. Iya Pak. Oke, ya ini memang kan kita tinggal. Silakan. Jadi mungkin nanti kita hanya lakukan penyampaian kembali saja Pak. Oh, mulai Google Drive untuk pengisian itu ya? Iya Pak, karena formatnya biasa tidak sesuai dengan peta jabatan Pak. Ya, jadi situ ada analisis lagi. Iya. Nah, bisa dimungkinkan ada penambahan berarti jabatan baru yang dibutuhkan dari peremajaan ini. Saya tambahkan sedikit Pak, kalau struktur dari organisasi itu sudah ada yang dibuat Pak. Di struktur itu sudah dipatenkan. Cuman karena ini adanya penerimaan P3K, kedepannya kan belum ada lagi yang CPNS, hanya ada P3K. Jadi kami mengusulkan masukan di dalam struktur itu OPD mana yang dibukakan formasinya, kami tambahkan ke dalam jabatan baru yang telah dikeluarkan formasinya, dan semua itu jabatan P3K adalah jabatan fungsional, tidak ada yang umum, yang teknis. Ya, jadi peremajaan ini keluarannya selain terhadap perbaikan juga nanti bisa ditemukan salah satunya misalnya tadi itu ada pengembangan jabatan baru. Jadi analisisnya ini, ya walaupun nanti tidak, tapi dia bisa arah ke sana. Kan nanti memang basic thing itu begitu. Karena jangan begini. Biasanya kan nanti jangan basic thing-nya nanti biasanya dia kasih masuk jabatan ini kan bisa. Oh, enggak. Biasanya pas dibuka kan gitu. Tapi tidak, ini kita saya di BKD selama 7 tahun di BKD provinsi, BKD juga itu biasanya seperti itu ada tambah jabatan ini. Biasanya gitu. Biasanya ada begitu. Tapi sebelumnya ada tidak? Tidak, kami sudah
kami kemarin kan sudah susun dengan organisasi, walaupun belum Ya. ada penetapan baku dari PPK, tapi jabatan itu kami sudah kunci, kecuali yang dibukakan formasinya karena keterbatasan jabatan yang dibuka oleh Menpan, itu kan Ya. ada aturan Menpan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi Ya, P3K. jabatan itulah yang kami tambahkan ke dalam. Kami tidak Oke. berdasarkan dari OPD asal Iya. sesuai mereka mau, Berdasarkan Pak. Tidak. Menpan dia, Pak. Ya, benar. Tapi begini, perangkat daerah itu juga melakukan analisis, gitu. Yang Iya. ternyata PKD bisa saja tidak ketahui, karena ada namanya, ada kamus-kamus jabatan yang ada di BKN. Iya. Iya. Oke, nanti itu kan kita kan sinergi, kan kita akan Iya. gitu. Iya, Nah, satu data. nanti ya seperti itu. Jadi hal-hal itu dari analisis ini hal-hal itu bisa terjadi. Tapi tidak apa-apa, itu kan bagian pengembangan biasa itu Iya. dalam sebuah analisis. Cuma saya apresiasi aja terhadap saya pikir sangat baik Rahmat Izati ketika menentukan memperbaiki data kepegawaian untuk persiapkan karena nanti ketika apa saja kebutuhan pegawai nanti ke depan itu bisa lebih sesuai dengan analisa jabatan, analisa beban kerja. Beban kerja. Oke, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, Oke, saya apresiasi terhadap kita ini. Demikian dari kami, Coach. Ya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Penguji. Pak Penguji ini salah satu pejabat di BKD, kalau tidak salah Kabid Anjab ya, Pak Atta. Ya, beliau ini menangani kaitan dengan organisasi perangkat daerah di Sulawesi Tengah. Tentunya juga mungkin ini Pak Kabid ya, data ini kalau memang ini berfungsi, mungkin bagian dari kita untuk pengembangan pelatihan khusus bagi fungsional ya Pak. Ya, kebutuhan. Ya, itu kan juga sementara Pak Anu di provinsi sudah lakukan juga analisis itu. Ya, mau dan tidak mau ya BPSD menambah tugas lagi nih Pak. Ya, Kami. diklat wajib setelah penyetaraan. Betul. Iya. Beliau ini kan masuk di BPSDM juga ini adalah beliau ini adalah Kabid Pengembangan Kompetensi dan jabatan kompetensi ya, jabatan dan fungsional. Berarti kita ini boleh ikut Pak. Boleh. Diklat wajib boleh. Nanti itu kita kan coba lagi ini diklat wajib ketika pertama kali diangkat dalam fungsional. Bagaimana dengan yang kami yang disetarakan ini Pak? Nah ini yang sebenarnya yang ibu-ibu ini yang disetarakan ini yang sasarannya. Kan ada analisis perencana, analisis nanti dia dilihat sekelas. Itu yang lagi kita coba analisis itu. Seperti apa nanti kalau kita mau pergi di badan di Pusbang ASN biaya lagi jauh. Ya, nanti kita lagi berasain ini. Yang hampir di semua perangkat daerah itu ada adalah analisis kepegawaian, itu hampir semua perangkat daerah ada, perencanaan keuangan hampir semua ada. Kalau analis kepegawaian sekarang kan sudah diadopsi ke analis SDM aparatur. Iya, pembinaannya tetap kepegawaian. Iya, tetap kepegawaian. Ya. Dialihkan ya, sudah. Pembinaannya. Iya. Iya. Cuma analisis SDM aparatur juga, LAN juga terhadap itu, LAN juga. Lembaga Analisis Negara, pengembangan SDM juga. Oh. Jadi iya, pengembangan SDM juga namanya. Maka itu lagi diinikan seperti apa. Tapi nanti kita lihat. Karena kita ini banyak yang masih rasa yang pejabat fungsional yang disetarakan masih rasa pejabat, bukan rasa fungsional dorang rasa. Sebenarnya asik di fungsional sih, lebih terarah dia punya struktur. Iya, butir-butir kegiatannya, butir-butir kegiatannya. Iya. Sip, Bu. Mantap. Ini kita diskusi ini. Ini kalau Pak Kabid ini sudah Bapak di organisasi. Sekarang di BPSDM. Saya di BPSDM provinsi. Oh, saya kira sebelumnya di BKD beliau. Oh. BKD saya. Keliling pengalaman beliau. Kalau orang belum pindah-pindah di sini terus. Iya. Sabar saja. Bagus. Sama dengan Ibu Ang. Bu Tia. Iya. Oke, terima kasih Pak Penguji. Pak Rahmat Izati, senyummu sudah kelihatan. Mantap. Ya, lega dia. Sudah lega. Tinggal janjimu taraweh 1 bulan ke depan kita akan tagih nanti dikawal oleh Ibu Norma ya. Bu Norma siap, kita kawal dia ini. Iya, ya, siap Pak. Waktu menyusun rancangan ini, aduh, saya kok tidak paksa dia ini. Padahal jago juga di rupanya aja. Sampai malam kemarin di sini Pak. Iyo, saya bilang pokoknya itu memang itu harus di tempat ya. Iya, pokoknya. Memang. Iya, oke. Hasilnya bagus ya. Baik Pak Rahmat, sukses ya.
semangat, jaga kesehatan, laksanakan 1 bulan ke depan, kita tunggu janjimu. Pak, Ibu Ya. Norma, makasih kehadirannya Ya Bu. Pak, makasih Pak kembali. Pemuji, makasih. Terima kasih Pak Coach. Akbar, makasih lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wahab. Ya, Demikian seminar pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fadli atas saran dan masukannya. Terima kasih kepada Pak Wahab atas bimbingannya. Terima kasih kepada mentor yang telah mendampingi peserta. Seminar kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mengurangi rasa hormat, peserta dan mentor saya persilakan meninggalkan room. Terima kasih. Oke, Pak Coach, kita jam berapa lagi? Kita rehat dulu, sholat. Dan itu. Ya, ada